Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Come on. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang memuji sembah Tuhan. Amin. Sama-sama sorak haleluya. Haleluya. 1, 2, 3, go. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Ini iman setiap kami Tuhan. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Satu suara nyatakan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama-sama serukan. Hey! Oh 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 oh, mulia namamu. Oh 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 oh, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Sama-sama nyatakan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Satu hati nyatakan. Oh 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 oh, mulia namamu. Oh 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 oh, mulia namamu. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Amin. Tuhan yang luar biasa. Amin. Nikmat terbaik Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Come on sing. To God be the glory. Come on church. For the things He's done. Hallelujah. To God be the glory. For the things He's done. Come on church, we are better than this. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. Sama-sama. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala katakan Yesus mulia. Kami katakan Engkau mulia Tuhan. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 1, 2, 3, jump. Oh 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 oh, mulia namamu. 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 Sorakan haleluya. Yang siap lebih lagi sama-sama katakan yeah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Come on 2PM, come on.
kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, jadilah. Are you ready to PM? Come on, here we go. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang sepakat katakan yeah. Haleluya. Sama-sama tuh PM, come on. Kasih suaramu katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, come on. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Come on, come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Yuk sepakat sama-sama katakan bila Allah, come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siap semua, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Sungguh nyata kasih-Mu dalam setiap kehidupan. Besar kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan, Come on, teman katakan. Kau perisai hidup. Katakan, come on. Ku berdiri dalam siapa, teman-teman? Come on, come on. Ku bersorak. Siap ya? Lebih semangat lagi, siap? 1, 2, come on, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yang sepakat, tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja, come on. Shout haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk Tuhan Yesus kita. Karena Dia sangat baik, Dia teramat baik. Amin. Amin. Apapun keadaan saudara saat ini, mau itu baik ataupun tidak baik, tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk 5-10 menit ke depan. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyapa jika ada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah 2 PM pada siang hari ini. Boleh angkat tangan? Ada, 1, 2. Wah, wajah-wajah baru ya. 3. Shalom, ada lagi? Oke, saya mewakili 2 PM mengucapkan selamat datang.
Selamat beribadah, selamat bergabung. Dan saya berharap semoga kita bisa bertemu kembali di minggu depan. Oke, kita mau memberikan persembahan, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami boleh berkumpul bersama saudara seiman di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kerusakan apapun. Itu semua karena Engkau baik. Itu semua karena karunia Tuhan. Maka dari itu kami berdoa Bapak untuk teman, saudara, keluarga kami yang sedang sakit. Mungkin karena polusi udara yang sedang kurang baik. Atau mungkin karena virus atau bakteri. Sakit apapun itu. Kami mau sepakat Tuhan, di dalam nama Yesus. Oleh bilu-bilu darah-Mu. Kami sepakat, Engkau yang menyembuhkan. Lewat perpanjangan tangan Tuhan, lewat dokter, lewat obat-obat. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam beban berat. Bapa, Engkau yang memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan percaya saat kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan sia-sia. Di dalam nama Yesus. Bapa, saatnya kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kau titipkan kepada kami. Kami hanyalah pengelola Tuhan. Kami ingin menyerahkan kepadamu Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami bisa mengelolanya dengan baik. Mengembalikan lagi kepadamu Bapa. Supaya kami bisa memperlebar kerajaan sorga di tempat ini. Dan menjadi amanat agung Tuhan yang sejati. Waktunya kami memberi Bapa. Diberkati dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Saudara-saudara, pada siang hari ini kita akan sangat diberkati oleh Ibu Pendeta Gina Darmawan. Please welcome, boleh dong kasih tepuk tangan. Ibu Gina selamat datang, most welcome, selamat melayani, Tuhan Yesus berkati ya. Saudara-saudara, kita tidak hanya akan diberkati pada siang hari ini oleh rohani yang baru nantinya, kita akan belajar. Tidak hanya itu, kita juga akan diberkati pada siang hari ini oleh berkat jasmani. Ini yang kita tunggu-tunggu nih, apa dong? Coffee Lounge. Ini yang kita tunggu-tunggu selama 1 bulan dan adanya di akhir bulan. Apa aja sih ada di sini? Ada makanan, ada minuman yang enak-enak, top-top banget. Dari Sabang sampai Merauke, ada semua, beraneka ragam, semuanya ada. Mau you name it, apa? Mau Javanese, mau Chinese, Bataknis, karena saya orang Batak ya. Minumannya nggak hanya kopi, karena judulnya Coffee Lounge, tapi untuk yang asam lambung masih aman. Ada susu di situ, ada mocha, ada matcha, dan juga ada, saya lihat tadi ada tebu ya, tebu murni punya Bang Pen ya. Itu enak banget. Terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah berkecimpung untuk melayani di situ. Tuhan Yesus berkati. Lalu saudara, kita tidak hanya akan diberkati oleh berkat rohani, berkat jasmani, tapi nanti kalori yang masuk ke dalam tubuh kita akan dikonvert menjadi energi. Nah, energinya buat apa? Buat olahraga dong. Apa nih olahraganya? Tuh. Kita mau ada badminton petang pada malam hari ini jam 6 sampai jam 8. Adanya di Pandawa Badminton Arena. Teman-teman nanti kalau yang mau ikut harus ikut ya, karena biar kalorinya dibuang ya. Bisa aja langsung ketik di Google Maps, saya tadi udah coba. Pandawa Badminton Area, nanti langsung didirect ke sana. Jamnya jam 6, jadi bisa pulang dulu untuk ganti sepatu, ganti baju, bawa raket gitu ya. Nah itu ada nomornya, bisa kontak Aldi, kecilan ya. Kalau nggak di foto aja, siapa tahu nanti berubah pikiran untuk join jadinya. Jadi tinggal lihat hasil capturean fotonya dan bisa join bersama kami, oke? Teman-teman, saya butuh bantuan. Saya butuh bantuan saudara-saudara untuk berpartisipasi untuk melayani di tempat ini. Saya butuh bantuan saudara-saudara untuk berpartisipasi untuk melayani di tempat ini. Karena seperti yang saya bilang tadi di dalam doa saya, berkat yang sudah kita terima, itu kita kelola, itu dititipkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa mengembangkan kerajaan sorga. Lewat apa? Melayani. Melayani di mana? Di sini. Kenapa?
kita sangat butuh pertolongan melayani di sini. We need so much volunteers here. So please, stage perform kita butuh singers, so many, OL, dan juga kita butuh pemain musik. Jangan khawatir, ada composer, arranger yang sangat hebat, producer. Kita juga butuh kameramen, kita butuh multimedia, kita butuh tim usher, dan juga kita butuh pelayanan dinner series. Dan juga kalau ada saudara-saudara yang berbeban untuk mau ikut pelayanan di coffee lunch, monggo. Saya sukanya makanan ini kesukaan makanan saya nih. Jemaat mesti coba, monggo silakan. Kita semua melayani Tuhan dari apa yang kita bisa. Kak, saya nggak bisa apa-apa. Ya nggak apa-apa. Karena Tuhan bukan butuh yang bisa. Tuhan butuh yang mau, saudara. Tuhan butuh hati yang mau. Berawal dari mau, Tuhan akan proses kita. Amin. Saudara-saudara, untuk pengumuman selanjutnya, kita akan ada retret. Tanggal 1 sampai 3 Desember 2023. Tempatnya di Villa Bukit Pancawati. Please save the date. Saya ulangi lagi 1 sampai 3 Desember. Kalau perlu ditaruh di reminder di kalender smartphone masing-masing ya. Karena jangan sampai kelewat ini, don't miss out please. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh miss out? Karena ini sangat akan powerful. Kenapa powerfulnya? Gini, saya ceritain sedikit ya. Kami panitia itu pada saat mempersiapkan tanggal aja, jangankan tanggal, mempersiapkan tempat itu kita penuh pergumulan yang almost nggak jadi. Tapi di situ pertolongan Tuhan ada. Kita merasakan hadirat Tuhan ada di situ, menolong kita yang tadinya mungkin ini mustahil untuk jadi, tapi jadi tidak mustahil karena pertolongan Tuhan. Itu sebelum terjadi. Bisa dibayangkan nanti begitu tanggalnya. It will be so much powerful. So you won't miss it. You won't miss it. Panitia, tadi saya dengar dari panitia bahwa slotnya sudah banyak sekali. Slotnya sudah banyak sekali. Jadi saudara-saudara yang belum daftar, please langsung cepat daftar. Takut kehabisan, oke? Untuk special prize, ada special prize untuk saudara-saudara yang sudah ikut cool. Nah, tapi special prize itu hanya berlaku sampai 30 September. Which is mean 1 minggu lagi dari sekarang. Jadi untuk saudara-saudara yang sudah join cool, please don't hesitate, langsung aja join, daftar, oke? Untuk saudara-saudara yang belum ikut cool, nah ini kesempatannya. Kalau mau dapat special prize, join cool, alright? Oke, saya tutup dengan kesaksian terakhir. Saya mau cerita tentang latar belakang pekerjaan saya, saudara-saudara. Jadi saya adalah orang yang bekerja di balik pintu besi. Pintu besi lumayan tebal, anti peluru. Dan itu ruangannya kecil, mungkin dari sini sampai ya kira-kira di sinilah. Dan ada satu orang di sebelah kanan saya, itu teman rekan kerja saya. Hanya satu orang di balik pintu besi. Dan di sekitar saya itu hanya ada mesin, komputer kecil dan tombol-tombol. Hanya kecil saja. Dan itu sudah saya jalankan, Tuhan percayakan pekerjaan saya itu selama 11 tahun. Jadi begitu bisa dibayangkan, selama 11 tahun saya hanya berinteraksi dengan satu orang dan mesin. Singkat cerita, perjalanan 11 tahun itu membentuk karakter saya. Membentuk pribadi saya menjadi apa? Menjadi pribadi yang antisosial. Nama lainnya apa ya? Introvert ya, introvert. Saya tidak suka bersosialisasi, saya tidak suka ngobrol dengan banyak orang karena yang saya ajak cuma satu orang. Itu juga ngobrolnya cuma sesuai SOP ya, Standard Operation Procedures. Jadi saya ngomong A, dia harus jawabnya B. Saya ngomong C, dia harus jawabnya D. Dia tanya F, saya jawabnya G. Sudah ada programnya. Jadi bisa dibilang saya adalah orang yang tidak suka bersosial gitu ya. Saya tidak suka berkomunitas, saudara-saudara. Nah, lalu saya dipertemukan oleh bidadari turun dari surga, situ, a.k.a. istri saya. Itu dia sangat bertolak belakang dengan saya 180 derajat. Saya nggak suka berkomunitas, dia suka berkomunitas.
Saya nggak suka ngobrol dengan orang banyak, dia suka ngobrol dengan orang banyak. Dia suka ikut Zoom webinar, rohani. Saya big no, anti banget sama yang gitu-gitu. Karena itu tadi ya, saya udah terbentuk selama 11 tahun. Nah singkat cerita, saat ini saya berada di dalam komunitas school dari 2PM yang namanya Cool to Tuan. Sebelum Cool to Tuan itu terbentuk, ada satu Zoom webinar pada saat pandemi, itu namanya Maximum Marriage. Jadi yang ikut di Maximum Marriage itu adalah orang-orang yang 50% join di Cool to Tuan. That's why Cool to Tuan terbentuk. Nah singkat cerita, pertemuan pertama itu istri saya ajak. Saya nggak mau kan, apaan, ikut-ikut gitu apaan gitu. Ini bagus nih, ini Maximum Marriage untuk bisa enhance our marriage. Jadi komunikasi kita itu sebagai pasutri sesuai loh, mendekati loh sama kesempurnaan Tuhan. Oh oke. Ya udah oke aja. Tapi begitu pertemuan pertama saya nggak ikut. Pertemuan pertama kan introduce. Pasangan pertama, suaminya siapa, istrinya siapa, perkenalan. Pasangan kedua, pasangan ketiga. Nah begitu istri saya ditanya, pasangannya mana? Oh itu lagi berhalangan. Saya cari-cari alasan aja. Saya olahraga gitu. Saya olahraga nih. Oke gak apa-apa. Nanti pertemuan selanjutnya dibawa ya, diperkenalkan suaminya. Oke baik. Begitu pertemuan selanjutnya, saya cari alasan lagi. Saya belajar. Memang pada saat itu saya lagi sekolah untuk upgrade jabatan. Lalu ditanya, kemana suamimu? Kan disuruh hadir. Terus istri saya bilang, suami saya maaf berhalangan lagi sekolah. Begitu terus pertemuan keempat, pertemuan kelima. Akhirnya saya didoakan lah. Istri saya cerita, kamu didoain loh untuk sekolah kamu supaya kamu lancar. Oh iya makasih, tapi kamu juga dibilang kamu sombong. Hah? Sombong? Waduh udah didoain terus dibilang sombong. Gak enak kan ya? Kayak mana gitu ya. Terus udah akhirnya saya ikut pada pertemuan itu, akhirnya saya memperkenalkan diri. Tapi pada saat itu saya terpaksa dan perkenalan dirinya cuman halo, terus sudah saya keluar dari layar. Seperti itu. Jadi yang saya mau sharing kepada saudara-saudara adalah seperti ini. Kalau saya saat ini bisa berdiri di sini, bisa berbicara seperti ini kepada saudara dari awal. Dengan melihat latar belakang saya, pekerjaan saya, membentuk saya menjadi karakter introvert. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk bisa saya berbicara di sini. Kalau bukan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Proses yang daripada Tuhan itu mesti dilalui. Caranya lewat apa? Lewat join komunitas. Kita diproses dalam komunitas. Ada orang-orang di dalam yang Tuhan pakai untuk menajamkan kita. Besi menajamkan besi. Prosesnya harus lewat situ. Amin. Ada satu talenta atau lebih yang di dalam diri saya belum tahu. Begitu juga dengan saudara. Mungkin saudara belum tahu talenta apa yang dalam diri saudara. Tapi Tuhan Maha tahu karena dia pribadi yang tahu. Dan itu bisa saudara tahu, saudara gali. Dan pada saatnya bersinar menjadi berkat untuk banyak orang pada saat yang tepat waktu Tuhan. Hanya lewat proses komunitas. So please join community. Kita ada banyak cool di sini. Cool 2PM. Boleh ditayangkan. Bisa dilihat ada banyak di sini. Setelah ibadah tinggal hubungi Pastor Raksa atau hubungi teman-teman Asyir untuk join cool. Yang sudah join cool, stay at cool. Don't leave. Because we need the process of Lord. Oke, saudara-saudara, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mau masuk lagi ke dalam firman Tuhan. Siapkan hati kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan pada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
ada bagiku. Kami datang Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sepakat katakan kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyatakan di hidupku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Mari sama-sama sepakat dengan satu hati katakan pada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Kami percaya, ku percayakan. Amin, amin, amin. Ada lagi. Yuk sama-sama yang dikira. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyatakan, nyatakan di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Nyatakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau
hidupku. Semuanya Engkau hebat, Engkau ajaib. Makasih buat perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oradadabaya syatabaya radadada. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. Kami terlebih percaya Tuhan. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan kepada Tuhan. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. 'Cause Jesus, you're more than enough. Jesus, you're to break every chain's heart lies in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough. Kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang lebih dari mampu menopang hidup kami. When the mountains fall and the sea turns rough,
Tuhan. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending reign is our Umat UPM yang percaya kepada Tuhan. power, mercy, never failing, Engkau kuat Tuhan Yesus. never changing, glorious, faithful, never ending reign is our God. Power and mercy. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending reign is our God. Your love is powerful. Terima kasih Tuhan Yesus. Your grace abounds. You're more than enough for me. Jesus, you're ever Lord. Jesus, you're able to break every chains. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love, Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. It's overflowing us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sekali lagi sama-sama katakan, You are more than enough for me, oh Lord. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. When your grace is overflow in us. Kasih karuniamu begitu melimpah dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa apapun juga yang kami lakukan, pasti kami keluar lebih daripada pemenang. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ibadah 2PM ini kami dedikasikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan satu kebetulan kalau Engkau telah menyentuh komunitas ini. Engkau telah memilih generasi ini. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami punya usia produktif, maka pikiran kami, tubuh kami, tenaga kami, dan hati kami boleh dedikasikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di saat yang paling baik, di saat kami masih kuat, di saat kami masih bisa berkreasi, kami beri yang terbaik buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya jalan kami tidak salah,
supaya setiap langkah kami berkenan kepadamu. Berbicara Tuhan, sampaikan isi hatimu dengan sederhana. Karena ketika kami mengerti dengan sederhana, kami akan sanggup melakukannya. Kami tahu bahwa firman-Mu terdiri atas perintah dan janji. Kami percaya kami terima janji-Mu, asalkan kami lakukan perintah-Mu. Tuntun kami Tuhan, supaya kami sanggup, mampu, dan rela untuk melakukan perintah-Mu. Karena kami pegang ini Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan pasti akan mencintai perintah-Mu. Oleh sebab itu kami siap. Roh Kudus yang manis, ambil alih ruangan yang kami pakai. Sekalipun kami mengikuti lewat live streaming, Tuhan, tempat yang kami pakai dinaungi oleh Roh Kudus. Dan setiap kami yang hadir dalam onsite ini tidak ada satupun yang terlewat. Kami akan menikmati berkat-Mu. Kami siap. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Thank you so much. Praise and worship. Haleluya, shalom. Apa kabar 2PM? Baik, luar biasa ya, senang banget loh. Senang banget karena begitu sampai agak kaget juga gitu. Pikiran udah pakai kuning lain sendiri ya. Karena jarang yang mau pakai kuning gitu kan. Begitu masuk dari situ langsung kaget kenapa dia kuning semua hari ini gitu ya. Tapi saya percaya bukan pada kebetulan, saya percaya kita ada satu roh di dalam Tuhan. Amin ya. Dan senang sekali, terima kasih kepada gembala setempat, gembala PLT dan para leaders ya. Saya sangat diberkati, Anda luar biasa. Hari ini adalah perdana ya, punya lounge, betul? Ya, coba bilang kanan kiri asik entar ngopi-ngopi ya, ditemenin sama cemilan ya. Tapi saya dengar tadi ada makanan Batak, ada makanan Padang ya. Kalau nasi Padang tuh tergolong snack apa dinner sih? Menurut saya itu dinner ya. Tapi yang penting adalah sukacita bersama-sama, amin. So tak terasa bahwa kita sudah mulai sebentar lagi, beberapa hari ke depan, melewati hari Minggu ini, kita akan masuk ke minggu depan yang sudah merupakan satu kuartal baru, betul? Minggu depan ibadahnya sudah judulnya bulan Oktober kan, sudah bukan bulan September. Jadi saya percaya hari ini Tuhan persiapkan sesuatu yang besar buat kita. Kenapa? Karena ini adalah minggu terakhir bulan September. Minggu depan bulan Oktober, pindah kita kuartalnya. Dari kuartal ketiga, kita mau masuk kuartal keempat, gitu ya. Itu kata kalender Kabisat Bapak Ibu yang 2023 ini. Yang the year to rise up and be victorious. Tapi kalau kita berkiblat pada kalender Ibrani, sebetulnya kita justru baru masuk ke dalam quarter 1. 15 September 2023, yang jam 6 sore adalah peralihan dari Pei Gimel kepada Pei Dalet. Jadi sebetulnya kita baru entering the new year yang hitungannya pakai kalender Ibrani. But on the other hand, kita juga baru mau mengakhiri yang 2023 kalender Kabisat masuk di kuarter 4. Yang satu masuk di kuarter 4 adalah akhir, yang satu masuk di kuarter 1 yang adalah awal. Masuklah masa transisi ini. Saya tuh gak percaya sama kebetulan. Saya percayanya Tuhan siapkan bagi kita gerbang kemenangan. Amin. Titik di mana ada keluar, ada masuk adalah titik gerbang. Dan titik gerbang buat kita adalah gerbang kemenangan. Nah, oleh sebab itu multimedia silahkan boleh ditayangkan supaya kita bisa lihat sama-sama bahwa 2023 yang kalender Kabisat tadi yang masuknya di kuarter keempat itu adalah kalender di mana kita percaya tahun ini kita akan betul-betul merasakan untuk bangkit dan jadi pemenang. Tapi ternyata bukan hanya jadi pemenang aja sih. Endingnya yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau sebetulnya tertulis di dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Maaf ya, mau ngapain menang kalau nggak mengharumkan nama Kristus? Ini tuh bukan kerjaannya cuma ngumpulin medal, bukan. Anda dapat medal buat apa? Anda dapat piala buat apa? Dengar dengan baik. Yang namanya kemenangan itu urusannya cuma 15 menit. Saya nggak pernah nonton satu pertandingan yang kemenangannya dirayakan 5 tahun, nggak pernah. Anda tahu kalau pertandingan contohnya F1 deh ya, itu kalau menang dirayakannya paling lama 15 menit. Caranya gimana?
Yang menang dipanggil, terus kemudian naik ke podium yang paling tinggi juara 1, yang juara 2 agak pendek sedikit, podiumnya juara 3 lebih pendek lagi gitu ya. Kemudian mereka datang ke atas, nunduk, dikasih medal, yang juara 1 dikasih piala gede banget. Sampai berat, diangkat, foto-foto konfeti turun, 15 menit kelar tuh. Setelah itu dia harus ketemu dengan press, betul? Ada press conference, paling lama 30 menit lagi, 45 menit kok. Pertanyaan saya, perjalanan menuju kemenangannya, apakah 45 menit juga? Jangan main-main loh. Perjalanan menuju kemenangannya gak pernah 45 menit. Situ mau ngerayain kemenangan 5 jam, perjalanan menuju kemenangannya gak pernah 5 jam. Perjalanannya selalu lebih panjang. Namanya jalan kemenangan. Supaya ketika Anda masuk di dalam jalan kemenangan, Anda yakin Anda sudah keluar lebih daripada pemenang. Di situ nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Ketika sakitmu belum terlihat sembuh, tapi engkau jalannya di jalan kemenangan, itu jadi berkat loh buat banyak orang. Dia masih sakit aja dia bisa memuliakan nama Tuhan loh. Di tengah orang lain sakit aja ngeluhnya luar biasa. Ketika engkau belum dapat pekerjaan, udah apply kemana-mana, tapi engkau tetap bersuka cita, gak pernah meninggalkan ibadah, itu jalan kemenangan. Dengar dengan baik, kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Ulang ya, kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Anda tidak kejar medal lalu selesai, tapi perjalananmu memperolehnya itu adalah kesetiaanmu, dan kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Amin. Kita baca ya sama-sama dengan keras, gak usah dibuka di slide. Tapi Anda cukup nengok kiri, nengok kanan, kita baca yang 2 Korintus 2 ayat 14. 3, 2, 1. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di mana? Jalan kemenangannya dengan keras. Dengan perantaraan di banner. Ada di banner 2 Korintus 2 ayat 14. 3, 2, 1 ulang. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di mana? Di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan siapa? Kaknya kecil apa besar? Berarti siapa itu? Kita semua. Dengan perantaraan kami. Iya, I-nya besar atau kecil? Berarti Tuhan bisa pakai kita luar biasa, amin. Iya, ngapain? Menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana lewat kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu saya punya pertanyaan reflektif buat pribadi kita masing-masing siang hari ini. Nggak boleh ada yang terlewat satupun. Pertanyaan reflektifnya adalah, apa sih karya hidup yang telah Anda dan saya hasilkan mencapai kuarter ketiga ini? Perhatikan puzzle berwarna biru. Quarter 1, Januari, Februari, Maret. Awal dari the year to rise up and be victorious. Masih loading Tuhan, masih loading message, masih ngerti konsep, masih nyoba, masih trial error, masih bingung, masih banyak pertanyaan. Normal quarter 1. Quarter 2 berwarna orange, puzzle-nya adalah quarter di mana kita masuk dalam setengah dari perjalanan the year to rise up and be victorious. Di bulan April, Mei, Juni udah gak boleh nanya lagi, betul? Kalau Anda nanya Tuhan bilang bercanda gitu ya. Udah gak boleh nanya lagi, udah banyak yang Anda dan saya pelajari, betul? Sekarang kita ada di puzzle berwarna kuning kuarter 3, udah kelar lagi. Hari ini terakhir minggunya, tanggal 24 September. Juli, Agustus, September. Sampai sini saya pause dulu. Udah banyak yang kita dengar. Kalau firman Tuhan dicatat di buku ala manual, buku Anda udah penuh. Kalau firman Tuhan di screenshot dan di foto, saya percaya selama setahun handphone Anda bisa hang, betul? Karena banyaknya bahan khotbah yang Anda sudah dengar dan foto dan screenshot. Pertanyaan saya sebelum masuk ke dalam piece yang berwarna ungu, yang adalah awal dari tahun Ibrani, yang adalah transisi antara mau selesai kuarternya dengan baru masuk kuarternya. Sebelumnya kita tanya dulu, apa sih karya hidup yang sudah bikin harum nama Yesus di 9 bulan ini? Jangan bilang saya nggak ada. Karena kita nggak mau wasting our time, betul? Orang yang beribadah pasti berdampak. Orang yang cinta Tuhan pasti dipakai luar biasa.
Saya percaya orang yang sudah menjalankan 9 bulannya bersama-sama dengan Tuhan, rise up and be victorious sudah jadi bagiannya. Karya hidup apa 9 bulan ini? Saya mau kesaksian ya, ini untuk keharuman namanya. Kenapa? Karena jelas saya nggak bisa. Saya bukan orang yang musical. Satu keluarga saya, suami dan 2 anak saya, yang paling tidak update Spotify sama iTunes-nya itu cuman saya. Kalau pergi jalan-jalan road trip pasti mamahnya minjem, pakai link kamu deh, boleh gak tolong. Saya juga orang yang buta nada, makanya di sini saya tuh senang ketemu dengan beberapa worship leader ya. Karena mereka udah tahu, kayak Granito gitu, Nito lu masuk duluan, karena kalau lu gak masuk duluan gue gak bisa masuk nadanya. Harus ditolongin saya nih sama mereka. Jangan coba-coba saya ngambil nada sendiri, luar biasa, beda bumi dan langit nanti ya. Saya nggak bisa ngambil nada sendiri, saya ngambil nadanya dompleng dari apa yang saya dengar. Kenapa dari apa yang saya dengar? Saya juga buta not, saya nggak bisa baca not. Mau not balok atau not tulisan angka-angka saya nggak bisa baca. Terus saya nggak bisa melantunkan naik turunnya bingung. Dari mi ke sol tuh bisa naik 2 tuh bagaimana sih caranya? Gak bisa. Tapi karya yang indah yang Tuhan sediakan adalah justru dalam 9 bulan ini sudah lahir 2 lagu buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Harus 100% buat Tuhan. Kenapa? Karena nggak mungkin. Tapi saya ingat firman Tuhan tuh ya, kalau Anda nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan tuh bisa pakai batu. Coba bilang kanan kiri, jadi lu cuman lebih bagus dikit lah dari batu. Oh, usah ger-ger amat ya. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan pertama lagunya itu tercipta di bulan Juni. Judulnya Apa Adanya ya. Saya berterima kasih banyak buat Andreas yang adalah music directornya yang luar biasa ya. Setelah keluar lagunya di Spotify dan di iTunes Apa Adanya, ternyata dalam ibadah English service minta diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kan biasa ya kalau lagu Indonesia dalam kurungin aja kecil-kecil bahasa Inggris kan beres ya. Tapi di dalam ibadah English service tempat suami saya menjadi koordinator di sana, mereka berkata kita mau lantunin. Jadi kita nggak mau lantunin pakai bahasa Indonesia, dalam kurung ada bahasa Inggrisnya. Kita mau lantunin dalam bahasa Inggrisnya. Anda tahu nggak mudah loh bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris lalu bisa dilantunkan. Karena artinya bisa beda, akhirnya diparafrase. Parafrase adalah diterjemahkan dengan makna yang sama, walaupun tidak word by word. Setelah jadi bahasa Inggrisnya, teman saya di Belanda bilang boleh nggak pakai bahasa Belanda? Boleh. Yang bingung kan Andreas, biarin aja ya. Oh saya mah boleh-boleh aja gitu kan. Setelah selesai boleh nggak pakai bahasa Mandarin? Why not? Akhirnya masuk 4 produksi dalam 1 bulan. Saya itu lagi sibuk-sibuknya berikan kemuliaan buat Tuhan. Lagi sibuk-sibuknya jadi selesai. Begitu masuk penyanyi Mandarinnya, suaranya tenor. Gak masuk di dalam -1 yang pertama. Gimana nih caranya? Andreas bikin ulang. Saya mau berkata ya, dalam sebuah proses kita berkemenangan, mungkin prosesnya ribet. Dengar dengan baik. Jalan kemenangan, prosesnya mungkin ribet. Jalan kemenangan, prosesnya mungkin gak enak. Tahu gak lagu Apa Adanya saya sudah kesaksian, itu lahir dari berantem keluarga saya. Di mana saya terpukul berat, saya merasa tidak layak melayani, saya masuk sabbatical 40 hari. Di dalam sabbatical itulah saya memperoleh lagu itu dari Tuhan. Jadi kalau bukan karena Tuhan, bukan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, gak mungkin seorang umur 50 tahun emak-emak dengan suara miring begini bisa menciptakan lagu. Nah setelah senang dengan lagunya saya tuh bersyukur. Sambil setir mobil mau ke dokter gigi. Lampu merahnya lama banget ya, 79 detik. Lama bener nih lampu merah. Tapi hati saya bersuka cita karena sudah rilis 4 bahasa. Terus saya mulai berkata, semua karena kasih-Mu, semua karena karya-Mu. Ku diangkat dan dibela, ditolong dan dilayakan. Bagimu kemuliaan, bagimu keagungan. Ku puji, ku tinggikan. Lama bener lampu merahnya. Ucapan syukur ku senandungkan. Hanya Kau pribadi yang mempesona. Baru keluar kemarin rilis lagi lagu yang keduanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Namanya Pribadi yang Mempesona. Jadi apa sih yang mau saya sampaikan di sini? Coba flashback 9 bulan. Karya apa yang sudah menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia dalam 3 quarter ini? Coba pikirkan dengan baik.
Kalau belum ketemu, nggak apa-apa. Kita masih punya the last quarter untuk kita selesaikan karena last quarter dalam tahun kalender Ibrani adalah the first quarter. Sekarang saya mau Anda perhatikan yang ungu. Kita sudah beralih dari Pegimel kepada Peidalet. Dalam piktograf, ini piktograf ya, piktograf Ibrani kuno tahun 5784. Kalau kemarin kan 5783 Pegimel. Sekarang naik 1 jadi 5784. Yang disebut Peidalet itu secara literal berarti mulut pintu. Bacanya dari kanan ke kiri. Kita ada dalam satu dasawarsa, satu dasarwarsa itu 10 tahun yang adalah tahun P. Dari 5780 sampai nanti 5789 satu dasawarsa 10 tahun, depannya tetap P. Makanya diawali dengan P yang dilambangkan seperti mulut. Artinya tahun dan dekade ini, 10 tahun ini adalah dekade untuk kita deklarasi janji Tuhan, untuk kita ekspresikan janji Tuhan. Amin. Tapi dalam doa saya, tadi saya mau ingatkan, janji Tuhan tidak pernah tunggal. Baca Alkitab dengan baik. Janji Tuhan selalu disertai dengan perintah Tuhan. Contoh, Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini janji apa perintah? Janji atau perintah? Perintah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janji apa perintah? Janji. Yang Anda paling suka janji apa perintah? Janji. Yang sering diklaim dalam deklarasi ekspresimu apa? Janji. Bukankah engkau berfirman bahwa semuanya Tuhan akan kau tambahkan kepadaku? Aku klaim janjimu, berani loh. Tahun ini ngomongnya itu janji Tuhan, berani. Sudah belum melakukan perintahnya? Untuk saya kalau kita mencintai Tuhan, tugas Anda gak usah pedulikan janjinya. Janjinya pasti digenapi saat Anda dan saya sudah melakukan perintahnya. Karena gak dibalik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah satu kalimat awal. As a result, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, oleh sebab itu kita lihat sama-sama kenapa sih kita mau belajar lebih lagi. Dan ketika saya mempersiapkan ini, saya tuh percaya gini, udah lama saya gak ke 2PM. Jadi kalau saya udah lama gak ke 2PM, terus dapatnya di akhir September, saya tuh kemarin dihubungi oleh Pak Eradi, saya bilang, Pak belum jadi presentasinya karena saya masih bengong berkualitas di depan komputer, masih cari Tuhan mau bicara apa, kok masuknya 24 September, nggak mungkin lah, saya nggak percaya sama kebetulan, saya mau pesan Tuhan yang grace dari Tuhan. Tuhan bilang, nah bicara tentang piktograf, bicara tentang mulut pintu. Dan ini yang jadi rema kita siang hari ini. Tujuannya supaya di kuartal terakhir tahun Kabisat 2023 yang merupakan kuartal pertama dari Peidalet, kita sudah bisa cross masuk dalam gerbang kemenangan. Itu yang menjadi judulnya. Kenapa? Karena sebetulnya kemenangan sudah diberikan sama kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 itu bukan bilang akan diberikan, tapi telah diberikan. Kita baca dengan keras sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini janji apa perintah? Ini janji apa perintah? Janji yang digenapi, betul? Perintahnya ada di mana? Di ayat berikutnya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ini perintah ya. Kalau tadi janji, udah dikasih kemenangannya. Yang terkasih disuruh apa? Berdirilah teguh. Saya kasih warna merah supaya ngejelasinnya gampang. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Waktu ada gambar gerbang, Tuhan kan udah bilang gini, bicara dari piktograf, bicara dari mulut pintu, bicara dari gerbang, di mana ada transisi waktu kamu di kuartal terakhir dengan kuartal pertama, bicara itu. Dan saya percaya kemenangan, the year to rise up and be victorious emang telah diberikan sama kita. Amin. Sekarang bagian kita memperhatikan perintahnya di ayat yang ke 58.
Kata yang berdiri teguh, saya kasih warna merah. Itu berbicara tentang orang yang punya prinsip. Orang yang berpendirian teguh. Bahasa dalam sinonim, arti kata yang sama, teguh itu sama dengan tabah dan tegar. Mantap, kalau pakai bahasa Inggrisnya disebutkan steadfast and firm. Perhatikan pintu gerbang, daun pintunya. Pernah nggak ngeliat atau punya di rumah daun pintu yang nggak berdiri teguh gara-gara engsel-engselnya pada copot? Entah itu copot 1, copot 2, kalau copot 3 lebih ribet, betul? Kalau di gambar ini Anda lihat ada 3 engselnya berwarna kuning. Copot 1 aja yang kanan, copot 1 aja yang kiri, itu pintu gerbangnya sudah tidak bisa berdiri teguh. Apa yang terjadi kalau Anda buka pagar model kayak gini? Berat, betul? Pernah ngerasain ngejalanin hidup 9 bulan ini berat banget? Mungkin kita harus cross check apakah hidup kita sudah berpendirian, berpegang, berdiri teguh kepada firman Tuhan. Karena saya percaya janji Tuhan tuh gak ada yang meleset. Masalahnya kita sering meleset melakukan perintah Tuhan, itu masalahnya. Janjinya gak pernah meleset. Janjinya itu iya dan amin. Tuhan tahu waktu yang tepat buat kita. Kita gak tahu diri kapan harus melakukan perintahnya. Masalahnya ada di kita. Maka jadinya berat luar biasa. Yang kedua, berbicara tentang tidak goyah. Goyah dalam kamus KBBI sama dengan goyang. Goyang itu kalau kita bicara, Anda perhatikan jangan daun pintunya ya. Tadi udah selesai analoginya. Coba perhatikan pilarnya. Kalau Anda ketemu pilarnya kanan kiri berwarna putih goyang, dengar dengan baik. Mau engselmu bagus luar biasa 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri, kuat, steadfast and firm. Tapi kalau tiangnya goyang, percuma. Pintu itu akan jadi pintu yang rusak. Nah, oleh sebab itu apa sih artinya di sini? Berbicara tentang mereka yang gak beranjak dari pengabdian. Makanya saya bilang kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Kita udah menang kok. Buktinya dari mana? Tetap setia kan, cinta Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Nah, ini bicara tentang tidak beranjak dari pengabdian. Gak mudah pindah ke lain hati. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya, no turning back apapun yang terjadi. Sekalipun ada tawaran yang lebih menggiurkan di luar sana. Sekarang kita pindah berwarna hijau dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bicara tentang orang yang memberi lebih dari yang diharapkan. Bayangkan daun dari pintu gerbang dan pilarnya, kalau dia enggak berdiri dengan teguh, dia pasti susah untuk buka tutup, betul? Tapi kalau bicara tentang orang yang giat selalu, mau di kapan waktu dibuka, kapan waktu ditutup, enggak masalah. Karena engselnya beres, tiangnya juga beres. Nah, hari ini kita mau belajar tentang fungsi-fungsi tersebut. Coba kita perhatikan gambar ini dengan baik, karena pesan Tuhan ada di piktografnya. Apakah selama ini kita punya 3 kualitas ini? Berdiri teguh dalam firman-Nya, tidak goyah, dan juga giat selalu. Kalau kita masih modelnya asal-asalan tanpa persiapan, kalau kita modelnya masih sering pindah ke lain hati apalagi menguntungkan, dan masih suka hitung-hitungan sama pekerjaan Tuhan, ini adalah waktu kita berbenah diri. Ayo bicara dari piktograf ini, saya juga amazed sama Tuhan. Dan saya diizinkan untuk flashback ke liburan saya pada saat saya road trip. Saya baru belajar tentang gerbang. Yang pertama, gerbang itu punya fungsi sebagai pernyataan identitas. Saya tuh seneng road trip keliling Pulau Jawa, perginya dari utara, pulangnya dari selatan. Emang demen banget sih, saya sama suami itu seneng mampir-mampir ke kota-kota di Pulau Jawa. Biasanya sih kita selalu pakai Waze atau pakai Google Map ya, karena kita sendiri nggak hafal jalannya. Tapi tahukah Anda, rasa masuk dalam sebuah kota itu bukan dari titik Google Map-nya, warnanya juga cuma merah doang, betul? Gak berasa gitu kalau lihat di map, just masuk tuh gak berasa. Yang bikin berasa masuk ke satu kota-kota kecil di Pulau Jawa adalah ketika Anda entering the gate. When you enter the gate, identitasnya nyata. Anda enter the gate Yogyakarta, beda sama Solo. Dan biasanya mereka punya kata-kata filosofi yang begitu bagus, sabar, subur, mandiri gitu loh. Artinya di kota itu punya sifat, punya identitas yang persis begitu Anda masuk, gak usah lihat Google Map dan Waze lagi, Anda berasa beda.
Ukiran Solo sama Yogyakarta aja beda. Parang miring kanan sama miring kiri aja kalau Anda perhatikan beda. Itu menyatakan identitas kota when you entering the gate. Berarti pesan Tuhan di masa transisi kuartal keempat dan kuartal ke-1 dari Peidalet yang kita sedang masuki ini, berbicara Tuhan mau kita jelas dengan identitas kita. Maaf ya, gerbang aja punya identitas kok. Saya tuh selalu foto, seneng. Karena dari foto yang saya kumpulkan saya juga gak pernah ngelihat gerbang yang sama sih. Mirip-mirip ada tapi persis sepelek-melek sama, pakai tulisan sama tuh gak ada. Dan indah banget karena begitu masuk kotanya rasanya beda. Orang-orangnya beda, pakaiannya beda, kulinernya langsung beda. Beda semuanya. Cara ngomongnya dari Wonosobo dengan bahasa Jawa yang ada nya pergi ke Dieng beda lagi gitu. Tapi kan ini sama-sama di Pulau Jawa ya, cuman ada rasa beda. Nah kalau gerbang kota saja punya identitas, jangan sampai kita sebagai murid-murid Kristus malah identity crisis. Sorry banget, kita tuh gak boleh krisis identitas. Ini 9 bulan fundamental loh saya sampaikan ini. Saya sempat nego sama Tuhan, Tuhan ini fundamental banget. Tapi kata Tuhan, kalau yang fundamental aja nggak kelar, gimana mau masuk ke dalam pintu gerbang yang penuh dengan kepercayaan baru? Kalau kamu nggak beresin fundamental, kamu nggak bisa advance. Nggak bisa. Dari mulai basic, mesti intermediate dulu, baru kemudian advance. Kamu nggak bisa mendadak lompat, Jina, kalau kamu nggak beresin dulu yang basic. Makanya saya mau katakan seharusnya kita nggak perlu terus-menerus bertanya apa sih yang salah sama dunia. Kita sering begitu kan, apa sih yang salah sama mereka, apa sih yang salah sama keadaan saya, apa sih yang salah sama pekerjaan saya. Nanya lagi, apa sih yang salah sama gereja saya. Dengar dengan baik, seharusnya kita bertanya apa sih, ya apakah sebagai garam dan terang saya sudah berfungsi dengan benar. Tahu nggak, dunia memang gelap. Kalau belum tahu berarti jarang baca Alkitab. Dunia dari dulu juga udah ditulis, memang tempat ini gelap, makanya perlu terang. Kita punya identitas sebagai garam dan terang. Emang dunia ini gak bisa kasih rasa, hambar, kalaupun dia kasih rasa, rasanya sementara. Tapi kita yang adalah garam, harusnya kita yang memberi rasa, amin. Makanya identitas kita udah bener belum? Nah bicara tentang fungsi kita, apakah kita sudah berfungsi sesuai dengan identitas? Saya kasih Anda rumus. Seneng deh kalau bicara di 2PM, dikasih rumus tuh cepet nangkepnya. Coba bilang kanan kiri, Anda cerdas, Anda cerdas, Anda cerdas. Oke? Rumus fungsi itu cuma satu. Kita bisa berfungsi atau tidak bisa berfungsi tergantung inputnya. Apa yang kita masukkan ke dalam hidup kita menentukan fungsi kita. Rumus matematikanya seperti ini. Inputnya X, kita kelola berfungsi F, outputnya Fx. Kita masukkan inputnya M dari huruf mama, berfungsi F, keluarnya Fm. Gak mungkin Fs, iseng banget. Gak mungkin. Apa yang Anda masukkan, dia berfungsi, outputnya akan sama. Rumus ini adalah rumus solid yang tidak bisa diragukan lagi. Rumus ini adalah rumus seperti rumus tabur tuai. Mohon maaf ya, ketidakpahamanmu dan keacuhanmu termasuk masa bodohmu terhadap hukum fungsi tidak membuatmu kebal. Artinya kalau Anda masukkan sampah dalam hidupmu, your output akan jadi sampah yang bau luar biasa. Anda nggak bisa kebal karena Anda nggak ngerti fungsi. Nggak bisa, orang yang nggak ngerti hukum gravitasi, dia lompat tetap jatuh. Amin. Jadi nggak bisa kita punya excuse, ya kan Tuhan saya nggak tahu berfungsi sebagai garam dan terang. That's not an excuse. Anda pasti akan tetap merasakannya, gak ada satu manusia pun yang kebal. Apa sih maksudnya buat kita? Kalau kita masukkan yang pertama yang berwarna hijau, kita selalu takut gagal, takut ditolak 9 bulan ini.
3 quarter takut gagal melulu, takut ditolak melulu, maka Anda akan memfungsikan kekhawatiranmu secara maksimal. Orang yang berfungsi khawatir on daily basis, saya percaya di quarter ketiga jadi orang yang self pity. Jadi orang yang demen banget tuh ngasihanin diri sendiri, habis kan kita nggak bisa, nanti gagal. Gimana dong, nanti kan kalau ditolak gimana? Berbeda dengan yang berwarna merah, kalau yang input Anda masukkan adalah percaya firman Tuhan, maka firman itu akan berfungsi aktif sebagai iman yang aktif, karena iman tanpa perbuatan mati kan. Hasilnya apa sih? Akan terjadi penggenapan janji. Makanya saya bilang jangan berani-berani ngeklaim janji Tuhan aja kalau Anda tidak bayar untuk melakukan perintahnya. Lalu kemudian kalau Anda belajar menambah skill baru, karena tantangan di depan itu akan lebih rumit, lebih kompleks. Saya setiap kali sharing di marketplace selalu cerita bukan hanya VUCA, tetapi ex-VUCA sekarang, extreme VUCA yang terjadi. Volatility, ketidakstabilan, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kerumitan, dan ambigu, kebingungan. Itu yang sedang terjadi saat-saat ini. Dengan peralihan mulai dari onsite ke online, sekarang bukan hanya onsite dan online, tapi ada juga hybrid, betul? Anda harus menguasai banyak hal, makanya belajar menambah skill baru. Maka ketika dikasih tugas, ketika dikasih tanggung jawab yang baru, job description-mu bertambah, Anda nggak bakalan ngeluh. Kenapa? Karena ini kesempatan untuk Anda upgrade kapasitas. Kalau Anda upgrade kapasitas, Anda perform. Kenapa sih saya ngomong ini nggak bisa di ibadah raya ya? Karena lebih senang ngobrol sama Anda yang sudah bekerja. Your performance matter. Anda nggak bisa naik pangkat. Tadi barusan kesaksian, kalau nggak belajar dulu kan? Betul ya? Yang tadi bilang diajak ikut kul, suami saya lagi belajar dulu. Karena untuk kenaikan peringkat, kenaikan pangkat, Anda nggak bisa kalau nggak upgrade diri. Dalam kehidupan kita, apakah kita sudah benar-benar punya kapasitas ini? Dan kenapa sih harus perform? Karena identitas garam, kalau nggak perform, ya dibuang. Udah gitu aja simple. Makanya Tuhan mau saya sampaikan yang basic. Kenapa sih harus perform, Gina? Masalahnya kalau garam nggak perform, kalau garam nggak asin, nggak usah ditambah-tambahin firman Tuhan, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Udah ini aja kita baca, Matius 5 ayat 13, 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jadi jika garam itu menjadi tawar, nggak perform kan dia? Apa yang terjadi? Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sambung yuk ke ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matching gak sama yang 2 Korintus 2 itu ayat 14. Anda akan membawa keharuman bagi namanya, amin. Itu bicara yang pertama, bahwa piktograf gerbang bicara sebagai pernyataan identitas dengan analogi road trip ke Jawa. Yang kedua, waktu saya persiapkan, Tuhan ingatkan Gina, tahu nggak yang namanya gerbang dengan piktograf itu kamu sering lewat, kamu tinggal di daerah BSD kok. Daerah BSD itu ada gerbang-gerbang yang bukan melambangkan pindah kota. Kami masih di satu kota, saya tinggal di daerah BSD. Masih tetap di sama kok di BSD, nggak keluar Tangerang. Cuman saya sering ngelihat gerbang-gerbang seperti ini namanya gerbang klaster. Fungsi yang kedua, dia bukan berfungsi sebagai pernyataan identitas, tapi dia berfungsi sebagai pembatas. Artinya apa sih? Anda tahu tinggal di klaster mahal, betul? Tahu nggak kenapa mahal? Karena dia punya fasilitas yang lengkap. Dan rumah semahal itu nggak punya pagar. Betul? Pernah lihat rumah klaster ada pagar-pagarnya gitu? Enggak ya? Dia nggak punya pagar. Introvert setengah mati tinggal di tempat seperti ini. Karena dia nggak punya pagar. Artinya fasilitas umumnya dipakai bersama-sama. Sport klubnya dipakai bersama-sama. Tamannya dipakai bersama-sama. Jadi Anda punya community garden, Anda punya community sport center, Anda punya community security. Makanya kalau Anda sudah punya identitas garam dan terang, gak punya community, kasihan. Anda gak bisa nikmatin fasilitasnya.
identitas saya di Indonesia, KTP. Saya nggak mungkin bawa-bawa paspor dong kemana-mana. Di Indonesia saya bawanya KTP, betul? Saya nih kalau mau masuk klaster, nggak bisa masuk kalau saya bukan penghuni. Yang mereka minta apa? KTP. Makanya ini jadi nomor 2. Identitasmu garam dan terang benar dulu deh. Saya nih ngotot ke klaster itu untuk masuk, nggak bisa. Ibu penghuni bukan? Bukan, tinggalin KTP Bu. Kalau saya tinggalin KTP, saya baru bisa masuk. Apakah saya bisa menikmati fasilitas yang ada? Gak bisa, karena fasilitas yang ada hanya diberikan kepada penghuni, bukan pengunjung, betul? Saya tuh anak saya sekolah di BINUS di sini, gereja saya GBIWTC di sini. Di tengah-tengah itu ada satu klaster, nama klasternya adalah Residence One. Kalau Anda sering pergi ke BSD, itu Residence One klaster baru. Sebelum dia ada itu rawa, saya udah sering lewat. Bahkan kalau doa fajar kami jam 5 pagi, jam 4 saya sering lewat situ, satpamnya juga belum bangun. Tapi ketika saya mau masuk dia tetap minta KTP. Saya bilang gini loh Pak Satpamnya, saya tuh udah sering lewat sini Pak. Sebelum perumahan ini jadi saya sudah sering lewat. Bapak belum bangun, saya udah sering lewat Pak. Bapak sama saya duluan saya di sini, saya mau masuk, dikasih nggak? Dengar dengan baik, Anda udah lama di gereja. Tapi Anda nggak tertanam di komunitas, nggak bisa menikmati fasilitasnya. Makanya hari ini dengar dengan baik, kalau Anda ada di tempat ini dibikin komunitas yang begitu luar biasa, Anda harus tertanam. Dengar dengan baik, hitungan saya bukan jumlah jemaat, hitungan saya adalah berapa jumlah jemaat yang tertanam. Kalau dia tertanam dia baru bisa tumbuh, kalau dia tumbuh baru bisa berbuah. Kalau Anda cuma jadi Kristen pelataran, demennya mainnya di halaman, gak berani bayar harga masuk gerbang, kapan mau berbuahnya? Perjalananmu masih jauh, kita sudah di ending quarter 4. Itulah sebabnya hari-hari ini kita diingatkan sama Tuhan. Kenapa? Karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya tantang yuk, gereja ini menyiapkan fasilitas yang begitu luar biasa. Ibadahnya juga begitu luar biasa. Lihat ke belakang, kursi yang kosong juga masih banyak, begitu luar biasa. Tugas kita semua, amin. Ya, oleh sebab itu dengan segala hormat yang sudah ikut cool dalam hitungan ketiga bangkit berdiri. 1, 2, 3, silakan. Good, berbalik ke belakang. Bilang sama yang di belakang, kalau mau nanya-nanya cool tanya saya ya. Saya udah berdiri nih, tanya sama saya ya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Gereja yang sehat adalah gereja yang jumlah coolnya, selnya itu banyak luar biasa. Saya lihat ada perbedaan ya, ternyata ada yang buat marriage, ada yang buat apa itu macam-macam kayaknya tadi saya lihat ya. Jadi Anda sudah punya sebetulnya fasilitasnya. Tinggal Anda bisa nggak pakai fasilitasnya, Anda harus berfungsi yang kedua sebagai pembatas. Yang ketiga dan yang terakhir, oke? Adalah fungsi piktograf, bukan hanya sebagai pernyataan identitas, garam dan terang, bukan hanya sebagai pembatas, klaster Anda bisa nikmati fasilitasnya bersama dengan komunitas, tapi juga sebagai pemisah. Ini adalah individual houses, modelnya kayak rumah saya Generation X kurang gitu nyaman saya tinggal di klaster, pokoknya saya maunya beli rumah ada pagernya gitu modelnya. Jadi model rumah saya tuh model pageran begini, entah itu Anda senang pagar besi, entah itu Anda senang pagar kayu, pokoknya harus ada pemisah jalan raya dengan rumah. Betul? Nah, kalau ada pemisah seperti ini, umumnya gerbang itu digembok, betul ya? Supaya memisahkan jalan raya dengan garasi. Nanti dari garasi dengan ruang tamu dipisahkan lagi dengan pintu. Ini pedalet ini luar biasa. Dari ruang tamu udah masuk mau ke kamar dikasih lagi pintu, betul? Pintu itu bicara tentang pemisah. Apakah Anda bilang bahwa saya ini punya KTP seperti mau masuk klaster, boleh masuk ke rumah orang dengan memperlihatkan KTP? Gak boleh. Anda pesan makanan online ya dengan ojol ya. Apakah yang nganter makanan ke rumah Anda nganter sampai kamar? Enggak, terus dia bawa KTP, saya bawa KTP loh, bawa kakak lagi, identitas saya lengkap, boleh gak masuk? Gak boleh, taruh di depan. Anda cuma boleh touch belnya dan gantung di pagar, that's it. Itu dia batasnya.
Gak bisa masuk, mau bilang udah punya identitas pun gak boleh masuk. Bilang kami ini komunitas ojol, mau lu komunitas juga gak boleh masuk. Betul? Ini rumah gua. Yang boleh masuk siapa? Yang punya kunci, siapa yang punya kunci gembok? Pemilik, penghuni. Coba tanya kanan kiri, udah punya belum kunci gemboknya? Anda tahu kita hidup nih bayar harga loh. Kita nih gak mau main-main sama hal-hal buruk supaya hidup kita benar, betul? Harganya mahal loh ini hidup, karena dibayarnya pakai darah, betul? Ini hidup mahal banget, kita perjuangkan untuk hidup benar. Pertanyaan saya, apakah kita punya gemboknya untuk masuk dalam gerbang kebenaran itu? Kuncinya ada di Mazmur 118 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama dengan keras. 3, 2, 1. Bukakanlah aku, namanya apa? Ini yang Tuhan mau bicara tentang piktografnya. Anda dan saya tuh tujuannya pintu gerbang kebenaran. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Baca dengan keras. Aku hendak masuk ke dalamnya. Akunya kecil ya, berarti Anda dan saya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Siapa yang bisa masuk? Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena namanya pintu gerbang kebenaran. Jadi jangan bangga Anda tuh cuma pegang kekayaan. Gak bisa masuk mengandalkan kekayaanmu karena namanya pintu gerbang kebenaran. Kalau namanya pintu gerbang kekayaan, yang gak kaya gak bisa masuk. Berarti Allah kita gak adil. Kalau namanya pintu gerbang kepintaran, kasihan yang putus sekolah. Apalagi pintu gerbang kelangsingan, ayo gak masuk. Hanya orang-orang langsing yang bisa masuk, kan gitu. Jadi gak bisa, tapi Tuhan tuh adil. Semua orang yang mengalami segala kesulitan, ekonomi sekalipun, putus sekolah sekalipun, rasa gak terlalu pintar sekalipun, masih bisa masuk asal dia benar. Apakah kita hidup sebagai orang benar? No, kita dibenarkan. Anda dan saya ini gak ada benernya. Kita tuh terima anugerah, kita tuh dibenarkan. Amin. Makanya pakai buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya saya taruh di Lukas 5 ayat 32. Sebab inilah kita. 3, 2, 1. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yuk bertobat lagi yuk, beresin fundamental kita. Kalau dalam hidup Anda lihat gak terlalu berfungsi sebagai garam dan terang. Hampir-hampir gak perform di dunia yang hambar. Hampir-hampir gak perform di dunia yang gelap. Gak ada keharuman bagi namanya di 9 bulan ini. Ini waktunya kita bertobat. Ini waktunya kita bilang Tuhan akan ada karya besar yang lahir dari hidupku buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu gak ada jalan lain. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Perbaiki pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Tugas kita cuma satu nanti di surga, memuji dan menyembah Tuhan. Di surga gak ada yang buka toko sayang, gak ada. Kerjaan lu sama kerjaan gua cuma memuji menyembah Tuhan. Kalau gak dilatih dari bumi, Anda gak terbiasa memuji menyembah Tuhan, saya cuma takut Anda gak betah di surga. Kalau Anda gak betah di surga, pindah ke toko sebelah. Saya kasih tahu ya, kerjaan kita berani-berani datang ibadah telat, melewatkan pujian penyembahan. Yang penting kan gue denger firman, pernah denger gitu kan? Anda gak latihan praise and worship, nanti Anda gak biasa sampai surga, bingung, minta pindah. Oleh sebab itu hari ini masuk yuk pintu gerbangnya dengan puji-pujian, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Saya rindu untuk kita masuk hadiratnya. Anda pribadi lepas pribadi paling tahu sebagai pernyataan identitas, aku perform gak ya Tuhan 9 bulan ini. Anda tanya sama diri Anda, sebagai pembatas apakah aku sudah berkomunitas belum Tuhan? This cluster. Gak bisa aku nikmati fasilitasnya kalau tidak ada kebersamaan. Kalau Anda merasa bahwa Tuhan, aku belum jadi orang benar, yang aku kejar adalah kehebatan, padahal namanya bukan pintu gerbang kehebatan. Yang aku kejar kepintaran, padahal bukan pintu gerbang kepintaran. Bahkan aku mengejar kekayaan, padahal tidak ada tertulis pintu gerbang kekayaan. I missed it.
I miss the essence, yaitu pintu gerbang kebenaran. Aku mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan untuk itu aku mau masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk, yes Lord, hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Dengan korban pujian, berikan yang terbaik penyembahan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hanya di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, yes Lord, ku nampak keagungan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Iralabaya sikaralamo yaralabaya si itakaralama se urialabaya si naralamo yaralabaya si. Yes Lord, dalam hidupku hanya untuk menyembah. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Tutup mata. Anda gak perlu cek kiri, cek kanan. Ini tentang hubunganmu dengan Tuhan. Dari firman hari ini, jangan ada yang sia-sia. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum Anda buat komitmen baru sama Tuhan. Sebab ini adalah awal quarter tahun Ibrani. Dan ini adalah akhir quarter tahun Kabisat. So this is the moment. You cannot miss out. Di masa transisi ini buat satu komitmen baru. Kalau selama ini Anda rasa dalam hidup Anda, aku belum kasih keharuman bagi nama-Mu Tuhan. Belum kelihatan karya-karya Tuhan dalam hidupku. Aku sering menyalahkan dunia, menyalahkan orang, menyalahkan gereja, menyalahkan kantorku, menyalahkan keluargaku. Aku sering bertanya, ada apa dengan dunia? Aku lupa introspeksi, ada apa dengan garam dan terang? Seharusnya aku berfungsi. Kalau engkau masih krisis identitas, you are not performing at all. 3 quarter ini gak ada performance Anda sama sekali. Dan Anda rindu, kejar di 3 bulan terakhir. Dan katakan, Tuhan, aku menutup tahun Kabisat dengan rise up and be victorious. Aku masuk di dalam tahun Ibrani dan berkata, Tuhan, aku masuk pintu gerbang-Mu. Jika engkau orangnya, cukup angkat tangan di tempat-Mu. Itu sudah tanda bahwa engkau rindu jemahan Tuhan. Itu sudah tanda bahwa engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mengundang yang kedua buat Anda yang belum punya klaster pembatas. Belum merasakan fasilitas yang Tuhan sediakan. Janji-janjinya yang indah belum nyata dalam hidupmu. Anda masih merasakan sebagian. Karena Anda masih melakukan perintahnya sebagian. Kalau Anda orangnya, dengar dengan baik, Anda gak bisa hidup sendiri. Tujuan ilahi tidak bisa diselesaikan sendirian. Tujuan ilahi harus diselesaikan bersama dengan komunitas. Kalau Anda belum tertanam di dalam kul, dan Anda rindu mulai hari ini, di detik ini, minggu terakhir September, I make my own commitment to you Lord. Kalau Anda orangnya, angkat tanganmu. Anda katakan, Tuhan, aku mau berkomunitas.
Karena input yang baik, berfungsi dengan baik, outputnya pasti akan baik. Kalau Anda merasa bahwa hidup Anda masih jauh dari hidup orang benar, jatuh bangun, bulak balik jatuh bangun. Anda nggak teguh, nggak steadfast, nggak firm. Anda sering goyah, bahkan Anda nggak giat dalam melayani Tuhan, masih hitung-hitungan jadwal, masih hitung-hitungan capek, masih hitung-hitungan waktu sama Tuhan. Kalau Anda orangnya cukup angkat tangan, tanda Anda berserah. Kirialah bayase, daralamo, yarala bayas. Hita karalama yasi karalamo, yarala barala bayas. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Gak pernah lewat dari satu ibadah keluar menjadi pribadi yang sama, tapi menjadi pribadi yang perform di dalam Tuhan. Aku lepaskan berkat damai sejahtera sukacita mengalir buat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Aku berkatakan hidup mereka naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan keluar lebih daripada pemenang. Rise up and be victorious. Dalam dekade ini mereka akan memperkatakan firman karena mereka melakukan perintah dan digenapi. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Irialabayasi karalambo yaralabayase. Engkau yang melihat tangan-tangan yang terangkat untuk komitmen dalam komunitas. Tuhan, Engkau perhatikan hati mereka. Bayar harga mereka. Karena mereka mau menyembah Tuhan lebih lagi. Aku perkatakan bahwa hidup mereka akan diisi dengan kesuksesan, berkat yang berkelimpahan, buah tangan mereka Tuhan jadikan berhasil. Untuk itu kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat tangan kita dua-dua buat Tuhan berikan yang paling baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang baru, berkat yang baru yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Ibu Gina Darmawan ya Tuhan. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, tertanam dan bertumbuh Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Gina Darmawan Bapa. Kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu Bapa, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memperluas wilayah pelayanannya Tuhan, dan Engkau memberkati kesehatannya dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat 2PM yang hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, yang terikat Kau lepaskan ya Bapa, yang memiliki masalah keluarga, bisnis, pekerjaan Tuhan, kiranya Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan kesempatan-kesempatan baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang dan meninggalkan tempat ini, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.